Luar biasa, inilah tips dan cara ampuh yang dilakukan Nabi Muhammad agar bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Dikisahkan, Nabi Muhammad merupakan sosok manusia terbaik yang pernah berhasil menjumpai malam Lailatul Qadar. Namun, untuk bisa menemukan malam Lailatul Qadar itu bukanlah perkara mudah. Siapapun yang ingin menjumpai malam itu, maka ia harus melakukan banyak usaha dan ikhtiar. Berikut tips dan cara ampuh Nabi Muhammad agar bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Dikisahkan, dahulu di saat malam-malam terakhir bulan Ramadan, kebiasaan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari adalah memperbanyak amalan ibadah. Suatu ketika di malam-malam terakhir tersebut, Rasulullah tengah melaksanakan itikaf. Para sahabat juga banyak yang mengikuti apa-apa yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dan para sahabat mengisi waktu semalam suntuk untuk memperbanyak ibadah dan melaksanakan sholat. Apalagi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, akan sangat beruntung sekali apabila dapat menjumpai malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika Nabi Muhammad mendirikan sholat di masjid, para sahabat juga sama-sama melakukan sholat. Ketika Nabi mengangkat tangan seraya berdoa, maka para sahabat juga bersama mengamininya. Pada malam ganjil di tanggal 27 Ramadan, tiba-tiba kondisi cuaca saat itu terlihat berubah. Cuaca langit saat itu nampak mendung sehingga menjadikan bintang-bintang di angkasa tidak terlihat mata. Angin-angin mulai berhembus mengenai tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang sedang beribadah. Ketika Nabi dan para sahabat sedang bersujud, terjadilah hujan deras yang mengguyur masjid yang tak beratap itu. Seketika guyuran air hujan masuk ke dalam masjid dan membasahi tubuh Nabi dan para sahabat yang sedang sujud. Ketika melihat derasnya air hujan turun, ada salah seorang sahabat yang hendak menghentikan sholatnya dan berteduh. Namun, aksi itu tidak jadi dilakukan lantaran dia melihat Nabi Muhammad beserta sahabat lain masih khusyuk dalam sujudnya. Rasulullah sama sekali tidak bergerak dan terlihat menikmati sujudnya meski tubuhnya basah terguyur derasnya air hujan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan masuk ke dalam suatu tempat yang indah dan sedang dikelilingi oleh cahaya-cahaya yang memukau. Apabila menyelesaikan sujudnya, beliau merasa sangat takut jikalau cahaya yang nampak indah itu akan menghilang. Ternyata, malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Akhirnya, Nabi Muhammad lantas tetap mempertahankan sujudnya cukup lama meskipun dalam kondisi basah kuyup. Di sisi lain, terlihat ada beberapa sahabat yang tubuhnya menggigil karena saking dinginnya berada di bawah guyuran hujan. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya seraya menyelesaikan ibadah sholatnya, maka guyuran hujan akhirnya berhenti otomatis. Setelah itu, ada salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik yang hendak mengambilkan baju kering untuk menghangatkan tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan luar biasanya Nabi malah mencegah dan berkata, "Hai Anas bin Malik, janganlah kamu mengambilkan sesuatu untukku, biarkan saja kita basah, juga nanti baju kita akan kering sendiri." Subhanallah, teladan Rasulullah ini menjelaskan tentang begitu besarnya hikmah dan keutamaan di malam Lailatul Qadar yang mulia. Sehingga, beliau juga menganjurkan umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar, yang pada tiap rakaatnya dia membaca surat Fatihatul Kitab 1 kali, lalu surat Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian, sesudah salam mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, yang artinya, aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Saat amalan ini dilakukan sebanyak 70 kali, maka tidaklah ia bangun dari tempatnya kecuali Allah mengampuni dosanya dan dosa ibu bapaknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beberapa malaikat untuk berangkat ke surga-surga. Di sana, mereka menanamkan pohon-pohon untuknya, membangunkan gedung-gedung, dan mengalirkan sungai-sungai. Dan orang itu takkan keluar dari dunia sehingga ia melihat terlebih dahulu semua itu. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dijelaskan, bahwa Nabi Muhammad menganjurkan umat muslim untuk mencari malam Lailatul Qadar pada malam ganjil dalam 10 terakhir bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dalam 10 terakhir di bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari. Namun, tidak semua orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Hal ini dibutuhkan usaha keras dan tidak kenal lelah untuk selalu mencari dan meningkatkan intensitas amal ibadah terutama pada 10 akhir di bulan Ramadan sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu sebagaimana yang dikemukakan dalam hadits riwayat Muslim. Dari Aswad, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan amal ibadah pada 10 terakhir bulan Ramadan melebihi di waktu yang lain. Hadis riwayat Muslim. Maka, marilah kita tiru cara yang diamalkan Nabi Muhammad agar kita bisa beruntung menjumpai malam Lailatul Qadar. Semoga dengan usaha dan ikhtiar yang maksimal, kita semua dapat menjumpai malam penuh berkah itu, amin. Yang bilang amin semoga benar-benar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Wallahu a'lamu bishawab.